Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali wa rahimahullah al-imam al-habr kutub al-habr al-habib al-hafid al-tushman al-habib al-habib Al-Fa'idah Tsaniyah halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fa'idah Tsaniyah. Ini percakapan di antara Al-Imam Hatim Al-Assam dengan gurunya Saqib Al-Balaghi. Jadi beliau mendapati dari Al-Imam Saqib ini ada 8 faidah daripada ilmu. Yang pertama sudah kita baca, sekarang faidah tsaniyah, faidah yang kedua. Anni ra'aitul khalqa. Sesungguhnya aku telah melihat semua makhluk manusia. Aku telah melihat manusia yaqtaduna bi ahwaihim. Yubadiruna ila muradati anfusihim. Yaqtaduna, mereka mengikuti bi ahwaihim, dengan hawa nafsu mereka. Wibadiruna, mereka bersegera ila muradati anfusihim, untuk mengikuti syahwat-syahwat mereka, untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Fata'amaltu, maka aku merenung, menelaah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man, adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahaa nafsa 'anil hawa, dan mencegah dirinya daripada mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka buat dia yang mencegah, menahan diri pada hawa nafsu, tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattayaqantu, dan aku yakin, annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an haqqun shadiqun, betul adanya. Fabadartu ila khilafi nafsi wa tasamartu limujahadatiha wa man'iha an hawaha. Fabadartu, maka aku bersegera ila khilafi nafsi, untuk mencegah daripada mengikuti hawa nafsu. Wa tasamartu, dan aku terus menerus limujahadatiha, untuk berjuang mencegah daripada hawa nafsu. Hatta taddat li ta'atillah subhanahu wa ta'ala, sehingga hawa nafsu itu menjadi taat kepada Allah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Imam Al-Ghazali, murid beliau ini, Imam Hatim Al-Assam ini mengatakan bahwasanya yang bisa menyelamatkan beliau adalah apa? Dengan mencegah hawa nafsu, dengan tidak mengikuti hawa nafsu, dan menjadikan hawa nafsunya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idah tsaniyah, faidah yang kedua, anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jami' hitam. Aku melihat semua manusia itu, salah satu di antara manusia itu kebanyakan, yas'a fi jami' hitamid dunya, mereka berusaha untuk mengumpulkan harta-harta dunia. Summa yumsiku qabidun yadu alaih, kemudian dia menahan dunia itu, digenggam dengan tangan dunia itu. Artinya apa? Pelit dia, digenggam itu hartanya, enggak dikeluarin. Fata'amaltu, maka aku merenung, mentelaah fi qaulihi ta'ala, ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Ma indakum, apa yang ada, apa yang kalian punya, apa yang kalian punya, yanfad, akan habis. Wa ma indallah baq, dan apa yang insyaallah ta'ala baq, bakal kekal. Fabazaltu mahsuli min ad-dunya li wajhi ta'ala, maka aku curahkan semua yang aku punya daripada harta dunia liwajhi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fafartuhu, maka aku sedekahkan, aku bagi-bagi bainal masakin, aku sedekahkan itu harta di antara orang-orang miskin. Liyakuna, agar menjadi itu sedekah itu, harta itu, dunia itu zakhran, simpanan li untukku indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dunia didapat, harta didapat, tidak boleh kita genggam itu harta. Jadi apa? Harus kita sedekahkan. Karena yang masuk ke dalam diri kita itu akan habis. Apabila sampainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi kekal. Dengan apa caranya biar kekal itu harta? Dengan kita mensedekahkan harta kita kepada orang-orang masakin. Agar apa? Agar menjadi simpanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada kisah yang sangat menarik terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang yang sangat fakir, serba kekurangan, tapi sabar. Tapi dia sangat sabar, tidak minta-minta kepada orang lain. Tapi tetap dia berusaha. Apa yang dia dapat, dia makan. Yang nggak dapat, dia nggak diapa-apain. Jadi setiap yang dia dapat, dia makan. Dia nggak pernah ngeluh, tapi dia apa? Tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat fakirnya. Temannya juga apa? Banyak orang fakir juga. Akhirnya apa? Timbul rasa kasihan. Si istri bilang ke suaminya, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi kita kekayaan dan kita bisa bantu saudara-saudara kita, tetangga kita yang fakir, yang miskin sama seperti kita. Akhirnya berdoa kepada Allah Ta'ala, berdoa, tapi apa? Nggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kata istrinya, yuk datang ke Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa biar Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ini suami istri datang kepada Nabi Musa bercerita bahwasanya dia pengen menjadi kaya, tapi tujuannya tidak untuk yang lain, tujuannya untuk bisa membantu teman-temannya, saudara-saudaranya yang sama seperti dia, yang fakir, yang gak punya apa-apa. Karena sangat niatnya begitu tulus, yang kuat, kaya buat bantu orang lain. Akhirnya apa? Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala. Selesai berdoa, Allah penuh ijabah doa daripada Nabi Musa. Kata Allah Ta'ala, wahai Musa, di belakang bukit ini ada pohon kurma, sudah berbuah, tinggal panen doang. Akhirnya diajak sama Nabi Musa ke kebun kurma itu. Subhanallah, dia melihat apa? Itu sangat lebat buahnya, sangat lezat rasanya. Akhirnya langsung menjadi kaya raya. Kan banyak ini kurma ini, akhirnya apa? Dibagiin buat orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya kata istrinya, ini gak mungkin semua orang gak mungkin butuh kurma aja, tapi butuh duit juga. Kurma dijual, laku juga, laku banyak. Akhirnya apa? Dibagi kurma, dibagi sedekah uang juga. Akhirnya apa? Sampai kedengaran ke tetangga-tetangga sebelah, kampung-kampung sebelah, satu rumah nggak cukup, satu pintu nggak cukup, dua pintu nggak cukup, sampai 4 pintu. Kenapa? Saking banyaknya orang yang minta sedekah sama dia. Tetapi akhirnya apa? Sampai setahun. Jadi ini si suami istri ini minta sama Tuhan ini menjadi kaya cuma 1 tahun. Nah, tujuannya cuma satu, tujuannya untuk membantu saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya yang sama seperti dia. Dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang kaya. Lantaran apa? Dapat kebun kurma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa? Sudah dibagi-bagikan 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, terus itu banyak yang datang. Itu harta nggak habis-habis. Bahkan bal yazdad, tambah. Akhirnya ketika 1 tahun kurang 3 hari, ini apa? Dalam hatinya, wahai suamiku, ini 3 hari lagi harta kita bakal habis. Tapi ini nggak kelihatan bakal berkurangnya. Tapi Pak terus bertambah. Ya sudah, kita lihat nanti pas setahun. Pas sampai setahun, malamnya mau setahun ini suami istri takut. Takutnya apa? Takutnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada dia. Kenapa? Karena permintaannya
cuma kaya 1 tahun, tapi dari 1 tahun belum apa, kekayaannya tetap masih ada, hartanya masih ada, kurmanya masih ada, tidak berkurang. Ditakutkan di dalam hati mereka berdua, Allah Ta'ala murka, sehingga apa? Menelan itu pohon kurma, kebun kurma ditelan. Takut murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dipantau sama Nabi Musa, ini nggak berkurang, keesokan hari bahkan 10 hari, 20 hari, sampai 3 bulan, ini nggak berkurang-kurang hartanya. Tapi bal yazdad, bertambah, dan bertambah. Akhirnya datang ke Nabi Musa, kita minta kaya sama Tuhan cuma setahun, tapi udah setahun lebih 3 bulan tetap kita kaya raya. Ini gimana ini? Akhirnya apa? Bertanya kepada Allah Nabi Musa. Kata Musa, ya Rob, ini hambamu minta kaya kepadamu cuma setahun, tapi setahun lebih 3 bulan, jadi enggak kaya, tapi terus bertambah dan bertambah. Ini bagaimana ya Rob? Apa jawabnya Allah Ta'ala? Wahai Musa, aku malu kepadanya. Aku berikan dia rizki 1 pintu, tapi dia membukakan 4 pintu pada hamba-hamba. Lantaran sodakohnya dia, Allah Ta'ala tetap menambahkan hartanya, bahkan tidak diambil harta yang Allah berikan kepadanya. Jadi apa? Hisnun hasin. Jadi penjagaan harta kita dengan apa, sodakoh. Jadi sodakoh itu ganjarannya dari Allah Ta'ala, walaupun kita tidak minta, adalah apa? Bakal bertambah. Jadi enggak mesti kita sodakoh biar kaya, enggak. Karena apa? Jaminannya dari Nabi. Apa jaminan Nabi? La yanqusu malun min sadaqah bal yazdad. Tidak akan berkurang harta disedekahkan, kecuali apa? Bertambah dan bertambah. Tinggal kita keyakinan kita kepada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat Bang Siddiq, Ibnu Lisan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disahkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat di akhirat. Allah sampai kita masuk malam fi khair wa afiyah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.